Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang motivasi belajar dalam mata kuliah ilmu jiwa belajar. Dan perkenalkan, nama saya Hafid Ilyas dengan NIM 210101235. Dan saya Salsabila Aulia Rahmati dengan NIM 2101012179. Saya Ikhtilatul Muniro dengan NIM 210101234. Berikut video penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhtilatul Muniro dengan NIM 210101234. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata motif, yang berarti upaya yang mempengaruhi untuk bertindak, penggerak yang menimbulkan rasa ingin tahu, ingin bisa, dan ingin sukses. Kalau secara istilah, motivasi ialah kekuatan yang memberi energi, dorongan, dan mengarahkan perilaku ke suatu tujuan. Sedangkan motivasi belajar ialah kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara optimum, sehingga mampu menjadi lebih baik. Keinginan atau hasrat untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat kita mengetahui lebih banyak dan lebih mendapatkan manfaat dari sebelumnya. Motivasi memiliki peranan strategis dalam aktivitas belajar. Tidak ada motivasi berarti tidak ada keinginan untuk belajar. Motivasi itu seperti perangsang untuk belajar. Jika tidak ada motivasi, maka tidak ada dorongan untuk belajar. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik itu motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contohnya, siswa yang mau belajar karena kemauan diri sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar dirinya. Contohnya, siswa yang mau belajar karena ingin mendapatkan hadiah dari orang tua, ingin mendapatkan pujian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Ilyas dengan NIM 210101235. Pada kali ini saya akan membahas tentang bentuk motivasi belajar. Dalam proses belajar, baik motivasi instinktif atau motivasi ekstrinsik sangatlah berperan dalam proses pembelajaran karena agar siswa dapat semangat atau tersebut dalam belajar. Menurut A.M. Sudarman, bentuk-bentuk motivasi belajar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kompetisi. Kompetisi yakni persaingan. Persaingan dapat dijadikan alat pendidik kepada peserta didik agar peserta didik dapat aktif dalam kegiatan yang dilakukan itu dalam kelas. Dan yang kedua yakni hadiah. Pemberian hadiah atau reward kepada peserta didik akan memberikan rasa bangga kepada peserta didik karena sedang mencapai prestasi yang dicapai peserta didik. Dan yang ketiga, ego. Pensadaran ego adalah diri sebab ini dalam Indonesia. Maka untuk sadarkan peserta didik
kalau giat belajar itu sangat sempurna. Dan yang keempat adalah memberi angka atau nilai pada peserta didik. Ketika peserta didik selesai buat tugas atau mengerjakan tugas, guru harusnya memberikan nilai kepada peserta didik, karena secara tidak langsung pemberian nilai kepada peserta didik itu adalah motivasi, karena ia akan semangat lagi untuk belajar dan belajar. Dan bahasa kaminya orang motivasi belajar dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran melibatkan individu, seseorang, jasmani dan rohaninya. Dan di sini guru sangat penting karena menjadi fasilitas. Dan menurut yang pentingnya motivasi belajar itu peran motivasi belajar itu bagi menjadi 5. Yang pertama yakni peran motivasi belajar sebagai penggerak atau pendorong kepada peserta didik agar dengan tujuan. Dan yang kedua yakni peran motivasi untuk memperjelas tujuan dari apa yang ditujukan mendidik kepada peserta didik. Dan yang ketiga yakni peran motivasi menyeleksi arah pembuatan. Yang dimaksud menyeleksi arah pembuatan yakni agar pembuatannya bisa dengan lancar, maka guru harus memfilter atau apa yang harus diselesaikan dan apa yang harus tidak dikerjakan pada sesi ini. Dan yang keempat yakni peran internal dan eksternal. Perlu diketahui bahwa motivasi internal itu adalah stimulus dan diri. Untuk motivasi eksternal, motivasinya muncul karena ada stimulus dari luar ya. Dan yang kelima adalah peran motivasi prestasi atau peran motivasi pemasukan prestasi. Karena titik motivasi tinggi rendahnya prestasi belajar pada siswa itu bisa diberikan dengan tinggi rendahnya motivasi yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. Sekian yang dapat saya kamikan. Apabila ada yang senang kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Rahmati dengan NIM 2101012179. Di sini saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar dan upaya-upaya untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam motivasi belajar. Jadi, keberhasilan belajar dalam siswa itu akan terpengaruhi oleh motivasi belajar mereka juga. Maka pendidik harus mengetahui apa saja faktor-faktor
dari motivasi dalam belajar ini. Yang pertama yaitu cita-cita dan aspirasi siswa. Sehingga dengan cita-cita anak akan menjadikan target atau acuan cita-cita tersebut untuk digapai. Maka motivasi intrinsik dari dalam anak maupun ekstrinsik dari luar itu semakin kuat. Faktor yang kedua yaitu kemampuan siswa. Jadi keinginan siswa perlu diimbangi dengan kemampuan mereka. Maka di sini pendidik harus mengetahui bakat serta kemampuan mereka, sehingga keinginan dan kemampuan mereka bisa berjalan dengan intens atau seimbang. Faktor yang ketiga yaitu kondisi siswa. Kondisi ini meliputi jasmani dan rohani, sehingga misalkan anaknya sedang sakit, maka sangat akan mengganggu pembelajaran atau perhatian dalam belajar. Kemudian faktor yang terakhir yaitu kondisi lingkungan siswa. Lingkungan di sini meliputi keluarga, pergaulan teman, alat dan cara guru mengajar, serta motivasi sosial. Jadi faktor-faktor tersebut akan sangat mempengaruhi dalam motivasi belajar anak. Kemudian poin selanjutnya yaitu upaya-upaya untuk membangkitkan motivasi dalam belajar. Upaya-upaya tersebut ada 6. Yang pertama yaitu memperjelas tujuan yang ingin digapai. Contoh, tujuannya apa? Contohnya yaitu seorang anak yang ingin dikirimkan lomba, maka pendidik harus memperjelas tujuan materi yang akan dibahas. Contohnya, ini akan dibawa untuk perlombaan. Atau misalkan bab fikih, maka pendidik menjelaskan bahwa bab fikih ini, contohnya praktek wudhu ini, akan sangat berguna bagi kalian karena akan diaplikasikan sehari-hari dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua yaitu membangkitkan minat dalam belajar. Caranya dalam membangkitkan minat itu ada 3, yaitu hubungkan bahan pelajaran dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa. Serta yang terakhir, gunakan strategi yang bervariasi. Kemudian upaya yang ketiga yaitu ciptakan suasana yang menyenangkan saat proses belajar. Yang keempat, berilah pujian yang wajar di setiap keberhasilan siswa. Kemudian yang kelima upayanya yaitu berilah penilaian serta komentar baik berupa saran demi berguna untuk menjadi tolak ukur atau introspeksi bagi siswa. Kemudian upaya yang terakhir yaitu ciptakan persaingan dan kerjasama antar siswa. Upaya-upaya tersebut sangat perlu dilakukan oleh seorang pendidik agar proses pembelajaran berhasil dan dapat meningkatkan motivasi dalam belajar siswa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.